Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, yaitu al-ilmun nafi' huwa ma yazidu fi khawfika minallahi ta'ala wa yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsika wa yazidu fi ma'rifatika bi'ibadati rabbika wa yuqallilu min raghbatika fid dunya wa yazidu fi raghbatika fil akhirah wa yaftahu basirataka bi'afati a'malika hatta tahtariza minha wa yudli'uka ala makayidi syaitani wa ghururihi. Yang artinya, ilmu nafi' adalah yang menambah rasa takutmu terhadap Allah, dan yang menambah pengetahuanmu terhadap aib dirimu, dan yang menambah pengetahuanmu terhadap beribadah kepada Tuhanmu, dan yang dan yang mengurangi ambisimu terhadap dunia, dan yang menambah keinginanmu terhadap akhirat, dan yang membuka pengetahuanmu terhadap hal-hal yang merusak amalmu sehingga kamu menjauh darinya, dan yang memberitahumu tentang perangkap-perangkap setan dan tipu dayanya. Jadi, perkataan tadi itu menjelaskan tentang 7 ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Yang pertama adalah yazidu min khaufika minallahi ta'ala, yang menambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita berilmu, semakin kita belajar, kita semakin mengetahui dan semakin rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rasa takut itu kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang kedua, wa yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsika, dan yang menambah pengetahuanmu terhadap aib dirimu. Nah, di zaman ini banyak orang yang mencari aib orang lain, dan dia itu tidak sadar bahwa dirinya juga memiliki aib gitu. Misalnya si Fulan tuh suka mencuri misalnya. Terus habis itu kita omongin tuh sama orang-orang kayak, ih, si Fulan suka mencuri, si Fulan suka begini, begitu, dan banyak lagi. Tapi kita sendiri gak sadar bahwa diri kita, atau bahkan orang lain, dan semua orang di dunia ini mempunyai kekurangan dan aibnya masing-masing. Ada satu perkataan, man talaba akhan bila aibin baqiyan bila akhin. Barang siapa yang mencari teman atau sahabat tanpa aib, maka ia tidak akan memiliki teman selamanya. Maksudnya adalah kita sebagai manusia pasti memiliki yang namanya kesalahan, aib, kekurangan, dan banyak lagi. Jadi intinya sering-sering evaluasi, dan jadikan evaluasi itu untuk motivasi agar kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan sebelum menilai orang lain, nilai dulu diri kita. Karena ada suatu perkataan, hisaplah dirimu sebelum dirimu dihisap Allah. Dan bisa jadi orang yang menurutmu itu buruk, bisa jadi kamu lebih buruk daripada orang itu. Yang ketiga, wa yazidu fi ma'rifatika bi'ibadati rabbika, yang menambah pengetahuanmu terhadap beribadah kepada Tuhanmu. Jadi maksudnya adalah semakin kita berilmu, semakin kita rajin beribadah, semakin kita rajin semakin manfaat buat orang lain, semakin baik, dan lain-lain. Karena ada suatu perkataan, manis dada ilman lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah kebaikannya, maka ia tidak akan bertambah apapun dari Allah kecuali tambah jauh. Yang keempat, wa yazidu fi basiratik wa yuqallilu fi raghbatika fid dunya. Dan yang kelima, wa yazidu fi raghbatika fil akhirah. Jadi di sini saya ingin menggabungkan yang keempat dan yang kelima, karena menurut saya ini tuh nyambung gitu. Jadi banyak orang yang dia tuh mencari ilmu untuk
menjadi tenar, menjadi kaya, dan hal-hal lainnya. Jadi intinya dia tuh nuntut ilmu buat mendapatkan dunia. Padahal dunia itu fana dan hanya bersifat sementara. Sementara kalau misalnya ada orang yang mencari ilmu untuk kayak berdakwah, ngajarin ke orang, untuk semakin baik dan lain-lain, ya itu berarti tujuannya itu untuk akhirat yang kekal dan dia akan ngedapetin itu selamanya. Sedangkan kalau misalnya kita cuman bertujuan untuk dunia, ya kita cuman dapat dunianya doang gitu. Jadi intinya tuh jangan cinta sama dunia, karena ada suatu perkataan, hiya dunya aqallu minal qalili. Dunia adalah yang hina dari yang terhina. Kan banyak tuh orang-orang yang bilang, apa sih itu dunia, emang dunia itu apa gitu. Nah, ada suatu perkataan yaitu dunia adalah yang tidak menjadi sahabatmu ketika kamu meninggal. Jadi misalnya ada uang nih, uang itu kan harta, dan seringnya tuh uang tuh itu tuh dunia gitu. Tapi kalau misalnya uang itu kita sedekahkan, kita bagi-bagi ke anak yatim, itu akan jadi akhirat, karena itu yang akan kita bawa bersama kita setelah kita meninggal. Tapi kalau uangnya buat foya-foya mah ya cuman buat di dunia aja. Jadi intinya taruh dunia itu di tangan, jangan di hati. Karena kalau misalnya kita udah taruh di hati, susah gitu buat dilepas. Tapi kalau misalnya kita taruh di tangan, ya gampang aja gitu buat dilepas. Nah, yang keenam yaitu wayaftahu basirotaka bi'afati a'malika hatta tahtadiza minha, yang membuka pengetahuanmu terhadap hal-hal yang merusak amalanmu sehingga kamu menjauh darinya. Karena kalau misalnya orang berilmu itu semakin dia berilmu, ujiannya bakal semakin besar, dan dia tuh juga harus mengamalkan ilmunya. Karena ada suatu perkataan, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Ya karena kita harus mengamalkan ilmu kita, makanya kita tuh harus tahu gitu hal-hal yang bisa membuat ilmu kita tuh roboh, nggak sia-sia. Misalnya nih, kita sholat, karena kita udah belajar sholat kan semuanya pasti. Kita sholat, habis itu tapi niatnya untuk membanggakan diri, untuk riya dan lain-lain, ya karena niatnya buruk, sholat itu jadi sia-sia. Ya sama aja kayak kita udah ngebangun rumah capek-capek tapi dirobohin lagi, sia-sia, nggak rugi gitu. Nah jadi dengan kita mengetahui hal-hal yang merusak amalan kita, maka kita akan semakin menjauh dari itu. Ya jadi kita mengetahui hal yang buruk untuk kita jauhin gitu, untuk kita bisa menjauhinya gitu. Nah, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah wayutliuka ala makayidi syaitani wa ghururihi, yang memberitahumu tentang perangkap-perangkap setan dan tipu dayanya. Jadi semakin kita belajar, kita tuh bakal semakin menjaga diri dari semakin menjaga hati gitu. Karena setan itu bakal terus-terusan ngegoda kita, bahkan sampai kita sakaratul maut pun setan tuh juga bakal ngegangguin kita gitu. Jadi kita tuh harus ngejaga diri dengan mengetahui, ya kayak tadi, mengetahui perangkap-perangkap setan dan tipu dayanya setan. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.